Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik homeschooling Primagama, perkenalkan nama Miss Liska Noviasari. Hari ini Miss akan menjelaskan materi tentang kebutuhan manusia. Nah, tahukah kalian kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya serta memperoleh kenyamanan maupun kesejahteraan dalam hidup. Nah, tahukah kalian kebutuhan itu ada jenisnya? Ada yang tahu? Oke, ada kebutuhan menurut intensitasnya, kebutuhan menurut sifat, kebutuhan menurut waktu, dan kebutuhan menurut pihak yang membutuhkan. Ingat, ada 4 ya jenisnya. Tapi, ini terbagi lagi adik-adik. Kebutuhan menurut intensitasnya terbagi menjadi 3. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer itu apa sih adik-adik? Kebutuhan yang harus dipenuhi atau kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup. Contohnya adalah makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan pokok tadi atau kebutuhan primer tadi. Apa adik-adik contohnya? Contohnya adalah kendaraan, kulkas, dan televisi. Lalu ada kebutuhan tersier adik-adik. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan akan barang mewah. Contoh dari barang mewah itu apa? Ada emas, berlian, tentunya mobil mewah, dan rumah mewah. Selanjutnya, ada lagi adik-adik kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu tadi dibedakan lagi menjadi 2. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu. Contohnya apa? Makan ketika kita lapar. Sakit, berobat ketika kita sedang sakit. Nah, kebutuhan yang akan datang apa adik-adik? Kebutuhan dalam jangka waktu yang lama atau dalam periode yang lama. Contohnya adalah menabung sebagai sumber dari investasi. Ingat ya. Sampai di sini ada lagi adik-adik, ada kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi lagi menjadi 2. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Tahukah kalian adik-adik, kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan diri kita langsung. Apa itu? Contohnya olahraga. Kebutuhan rohani, kebutuhan yang dibutuhkan oleh psikologi kita. Apa itu adik-adik? Contohnya adalah rekreasi atau wisata atau jalan-jalan. Ada yang suka jalan-jalan? Tentu ya, kita semua menyukai jalan-jalan. Oke adik-adik, yang terakhir ada kebutuhan menurut pihak yang membutuhkan. Nah, untuk kebutuhan menurut pihak yang membutuhkan tadi dibagi lagi menjadi 2 adik-adik. Ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan bersama. Apa itu kebutuhan individu adik-adik? Sebagai seorang siswa, kebutuhan individu kalian adalah belajar. Yang kalian butuhkan dalam belajar itu buku, alat tulis, dan buku pembelajaran. Kalau kebutuhan Miss sebagai guru adalah buku, alat tulis, dan media pembelajaran. Nah, ada kebutuhan bersama adik-adik, kebutuhan yang digunakan oleh orang ramai. Contohnya apa yang dibutuhkan oleh orang ramai? Rumah sakit, lalu apa lagi? Iya benar, sekolah. Lalu yang terakhir adalah jalan raya, serta masih banyak lagi ya kebutuhan yang digunakan oleh orang banyak. Baiklah adik-adik, sampai di sini saja penjelasan materi dari Miss Liska. Sampai ketemu lagi dalam waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita akan kembali belajar matematika. Sebelum memasuki materi, mari kita simak cerita berikut ini. Setiap hari, ayah pergi bekerja dengan menggunakan sepeda motor. Jarak dari rumah ke kantor ayah adalah 9 kilometer. Biasanya ayah membutuhkan waktu 20 menit untuk tiba ke kantornya. Namun, hari ini, ayah hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk tiba di kantornya. Apa kalian apa yang mempengaruhi ayah hingga ayah lebih cepat dari biasanya? Ya, benar. Kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Kecepatan disimbolkan dengan huruf V. Jadi, kecepatan dipengaruhi oleh jarak dan waktu tempuh. Apakah kalian tahu apa itu jarak dan waktu tempuh? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda tanpa memperhatikan arahnya. Jarak disimbolkan dengan huruf S. Sedangkan waktu tempuh adalah lama perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu disimbolkan dengan huruf T. Jadi, untuk mencari kecepatan, kita perlu mengetahui jarak yang ditempuh dan waktu yang ditempuh. Dan rumus yang digunakan yaitu V sama dengan S dibagi T, di mana V sama dengan kecepatan, S sama dengan jarak, dan T sama dengan waktu. Untuk memudahkan kalian mengingat, perhatikan segitiga berikut. S adalah jarak, V adalah kecepatan, T adalah waktu. Untuk mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Untuk mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Dan untuk mencari jarak, kecepatan dikali waktu. Agar kalian lebih paham, perhatikan soal berikut. Ibu pergi ke pasar naik sepeda motor. Jarak pasar dengan rumah adalah 15 km. Agar ibu sampai di pasar dalam waktu 30 menit, maka kecepatan motor yang dipakai adalah... Dari soal tadi diketahui jika jarak yang ditempuh yaitu 15 km dan waktu yang ditempuh yaitu 30 menit. 30 menit sama dengan 0,5 jam. Maka kecepatannya yaitu 15 km dibagi 0,5 jam. Jadi kecepatan sepeda motor yang digunakan ibu adalah 30 km.